Jessica. Di video kali ini aku mau buat makanan yang lagi viral di Korea. Aku nggak tahu sih di sini viral atau enggak, cuman menurut aku ini lucu banget dan pas pertama kali aku lihat aku kayak langsung pengen bikin gitu. Ini adalah Korea lunchbox mini cake. Ini tuh kayak lunchbox gitu, terus isinya kue. Ini kayaknya buat kayak porsi satu orang gitu, dan ini lucu banget. Dan kalian bisa gambar apapun yang kalian mau, terus kalian kasih ke orang-orang yang kalian sayang atau yang kayak lagi ada acara kelulusan, ulang tahun, dan lain-lain. Dan sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini karena subscribe itu gratis. Dan langsung aja kita ke bahan-bahannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue coklat genwash adalah 3 butir telur dan juga 1 kuning telur, atau 130 gram telur dan juga 20 gram kuning telur, 72 gram gula kastor, 18 gram madu, 60 gram tepung protein sedang atau tinggi, cocoa powder 12 gram, unsalted butter 12 gram, dan juga susu 18 gram. Untuk membuat cream cheese icingnya, kalian membutuhkan 300 gram cream cheese, 90 gram gula kastor, dan juga 300 gram whipping cream. Nah, jadi pertama-tama kalian siapin ini 3 butir telur sama 1 kuning telur. Habis itu kalian masukin gula dan kalian masukin madu. Jadi bikin genwash kayak gini ya, ini menurut aku unik banget karena dia tuh nggak pakai pengembang apapun kayak baking soda, baking powder atau SP, tapi dia itu pakai teknik memanaskan telurnya. Karena telur yang anget itu tuh lebih gampang mengembang gitu. Jadi nanti kita akan panasin sampai suhu tertentu gitu guys. Oke, tapi sebelum dipanasin kita aduk dulu sampai rata. Dan di sini aku pakai gula pasirnya yang kastor karena kayaknya lebih gampang larut gitu guys. Kalau misalnya pakai gula pasir biasa, kemana tuh aku juga udah coba dan nggak larut-larut gitu guys. Jadi kita pakai yang halus aja. Oke, kalau udah agak rata, sekarang kita siapin panci berisi air panas. Oke, jadi di sini aku udah siapin panci berisi air panas dan kita masukin telurnya ke sini. Lalu kita pakai termometer karena kita mau mencapai suhu 40 derajat Celcius. Jadi kita aduk perlahan supaya mereka tuh panasnya merata gitu ya. Oke guys, jadi dia udah pas 40 derajat Celcius. Kita angkat dulu tuh, kalian bisa lihat ya, udah kayak berbusa-berbusa gitu. Sekarang kita biarin dulu. Kita akan masukin cream cheese dan juga milknya. Ini kita aduk-aduk aja sampai meleleh aja sih. Cuman kalau tutorial yang aku bilang dia suruh sampai suhu derajat 50 derajat Celcius. Cuman ini aku akan diamin aja deh. Oke, sekarang kita mix telurnya selama 3-4 menit gitu. Oke guys, jadi aku nggak expect telurnya bakal ngembang sengembang ini. Jadi kita pindahin dulu ya ke wadah yang sini ya. Karena kalian tadi lihat kan, wadahnya tuh nggak full gitu, tapi jadi full banget. Sampai tadi kayak hampir luber gitu. Ini udah mengembang banget sih. Oke, kalau misalnya kalian udah kocok sampai 3-4 menit sampai mengembang kayak gini, kalian kocok dengan kecepatan rendah selama 1 menitan untuk mengeluarkan air bubbles. Oke, jadi tepung terigu dan cocoa powdernya aku udah gabungin dan sekarang kita aduk dulu, aduk asal aja. Sekarang kita akan masukin cocoa powder dan juga terigu ini, tapi dibagi menjadi 3, jadi 3 kali pengayakan. Terus disebar-sebarin ke semua permukaannya gitu ya. Oke, kalau udah kita fold. Oke, kalau misalnya tepungnya udah rata, kita ulangin sampai tepungnya habis. Oke guys, kalian aduknya jangan sampai berlebihan karena nanti takut adonannya kempes. Sekarang kita akan tuang sedikit aja adonannya. Nah, kita tuang sedikit. Lalu ini kita aduk kayak biasa aja. Itu tujuannya supaya si mentega dan juga susu ini dicampurannya tuh lebih gampang ke adonan yang ini. Oke, lalu kita tuang ke sini. Kalau udah, kita aduk. Oke. Kalau misalnya kalian rasa adonannya udah rata, sekarang kita siapin nampannya. Oke, kalau misalnya udah kalian siapin tray kayak gini dan juga baking paper, kalian tuang adonannya. Kalau misalnya udah rata, sebelum kalian masukin ke dalam oven, kalian hentakin dulu supaya air bubblesnya keluar tuh, kalian bisa lihat kan. Banyak banget air bubblesnya. Oke, sekarang kita panasin dulu ovennya selama 10 menit di suhu 180 derajat Celcius. Habis itu kita masukin ke dalam oven selama 12-15 menit. Nanti kalian bisa cek pakai tusuk gigi atau tusuk sate. Kalau misalnya udah matang berarti udah nggak ada yang nempel. Kalau misalnya masih ada yang nempel berarti kalian oven lagi. Oke, bye-bye!
Oke, sambil nunggu kuenya di oven, kita bisa bikin frosting cheese-nya. Sekarang kita tuang cream cheese-nya. Suhu ruangan ya. Ini kalian pas mau bikin, kalian keluarin dulu dari kulkas. Habis itu kita whisk dengan kecepatan rendah. Belum dicolok. Sampai melt kayak gini. So kalian beresin pakai spatula. Pastiin semuanya udah rata. Kalau belum rata, kalian aduk lagi berarti. Kalian jangan over juga aduknya, soalnya kalau misalnya kalian over, nanti cream cheese ini bisa mengeluarkan air. Dan itu nanti jadi nggak bagus frostingnya. Nggak jadi gitulah. Kalau misalnya udah rata kayak gini, kita tuangin gula. Habis itu sama, kita aduk lagi sampai rata lagi. Oke, kalau udah sambil kita bersihin spatulanya, soalnya di sini kita mau aduk whipping cream. Oke guys, sekarang kita akan aduk whipping creamnya. Pertama-tama kita tuang dulu semuanya. Lalu biar bener-bener whipping creamnya itu jadi keras banget, kita bawanya pakaiin air sama es batu. Lalu kita aduk sampai benar-benar kaku. Nah, kira-kira kayak gini. Tuh, pas diangkat dia kayak nggak turun lagi tuh. Tapi ini masih bisa lagi deh kayaknya. Kalian bisa tes juga kalau misalnya kalian aduk pakai spatula, dia udah kokoh gitu. Tapi ini kayaknya belum ya. Oke guys, cara ceknya tuh kalau misalnya kalian kokoh banget. Oke, sekarang kita ambil cream cheese-nya yang tadi. Kita masukin whipping cream-nya sepertiga. Lalu, kita aduk kecepatan rendah. Kita tambahin sisanya semuanya. Whipped creamnya ini kalau misalnya kalian nggak bisa sampai sekaku ini, berarti whipped cream kalian kurang dingin. Itu benar-benar harus dari kulkas gitu loh guys. Benar-benar harus dingin banget. Kita ambil 1/5 untuk frosting kuenya. Nah, sisanya ini kalian harus simpan di refrigerator, kulkas. Oke, sekarang kalau misalnya kuenya udah kalian keluarin dan ini udah dalam keadaan dingin ya, udah nggak lengket. Sekarang kita balikin, kita angkat. Tada! Lalu kita geser yang benar dulu. Parchment papernya kita sobek pelan-pelan aja. Dan sekarang aku udah siapin cutter kayak gitu dengan diameter 9 cm. Lalu kita mau bikin bola lingkaran ini sebanyak-banyaknya. Oke, jadi 1. Jadi 3. Sekarang ini kita bisa simpen, kita bisa makan sekarang juga. Oke. Jadi tadi aku udah cobain dan kuenya ya nggak gitu manis seperti yang aku suka dan agak-agak kering gitu. Makanya sekarang kita akan kasih air dan gula. Ini perbandingannya 2:1. Airnya 2, gulanya 1. Tapi kalau misalnya kalian mau ganti kayak sama sirup peach atau sirup apapun lah, boleh banget. Yang aku olesin semua permukaannya. Jangan terlalu banyak juga. Dan lalu kita kasih cheese frosting yang udah kita bikin tadi. Kita ratain, tipis-tipis aja. Tipis dan rata gitu ya. Pinggir-pinggirannya juga. Oke, kalau udah, kita susun ininya. Udah dikasih frosting lagi. Ini harus pelan-pelan ya, kalau ntar brodol kuenya. Kalau misalnya ini kuenya agak berantakan atau kayak agak nggak rata gitu nggak apa-apa. Udah, kita pasang kue terakhir. Kita kasih air. Lalu kita kasih frosting, tapi tipis-tipis aja. Karena nanti abis ini kita mau kasih frosting yang berwarnanya lagi. Jadi ini tipis-tipis aja. Dan sekarang kita akan masukin dulu ke dalam kulkas supaya mereka ngeset. Sambil nunggu mereka ngeset, kita sekarang akan bikin frosting yang berwarnanya. Oke, jadi pertama-tama aku mau bikin layernya warna kuning. Habis itu aku mau bikin sedikit strawberry. Habis itu aku mau bikin daun strawberry. Nah, ini tuh kalian harus cepet banget karena ini tuh gampang meleleh. Jadi kalau misalnya udah selesai dituang kayak gini, kalian langsung masukin lagi ke dalam kulkas. Nah, habis itu aku juga saranin kalian pakai pewarna makanan gel supaya nggak merubah tekstur frostingnya. Kalau udah, aku masukin ke kulkas dulu deh buat jaga-jaga. Karena aku takut banget meleleh guys. Ya, ini warna merah buat strawberry-nya.
untuk daun strawberry-nya. Nah, kita masukkan lagi ke dalam kulkas. Oke, jadi ini kuenya aku udah masukin ke dalam kulkas dan krimnya udah lumayan ngeset. Oke guys, jadi ini whipped creamnya aku bikin ulang pakai whipped cream bubuk karena whipped cream yang cair cuma bisa sampai kayak gini nih. Dia nggak bisa dibikinin yang kayak hiasan-hiasan gitu, dia kayak melt, nggak ada bentuknya gitu loh guys. Tapi kalau misalnya kalian cuma mau kasih warna doang, kayak yang cair juga udah bisa. Nah ini aku pakai yang bubuk supaya karena aku mau kasih hiasan-hiasan gitu ya. Oke guys, jadi kuenya tiga-tiganya udah jadi. Sekarang mari kita pindahin ke baking paper. Oke. Kalau udah kalian taruh happy birthday. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan. Ulangi sampai semuanya ada di dalam box. Tada! Kue terakhir. Jadi deh, Korean mini cake lunchbox. Ini emang nggak bagus-bagus banget sih, cuman kayak lah ya. Korean mini cake lunchbox-nya udah jadi juga. Dan ini dia tiga-tiganya. Menurut kalian mana yang paling bagus dan mana yang paling bagus? Nggak, bercanda. Ini masih berantakan banget sih. Kalau dilihat dari jauh lumayan oke lah. Cuma kalau dilihat dari deket kayak kelihatan banget nggak simetrisnya. Kalau aku sih paling suka yang mana ya? Kalau aku sih paling suka yang ini. Tapi kata kamu paling jelek yang ini ya. Yang lain kayak kalau dideketin tuh jelek. Cuma kalau dari jauh oke sih. Tapi walaupun ini tuh nggak simetris. Jadi aku akan makan yang kayaknya paling berantakan. Padahal ini sebenarnya lumayan bagus gitu guys. Oke, mari kita makan. Aku sih kurang suka sama kue. Cuma mari kita coba. Apakah ini bisa membuat aku suka sama kue atau enggak? Kalau yang tanpa krimnya sih enak banget sih guys. Aku sampai bikin lagi. Wow. Oke, mari kita makan. Enak sih guys, cuman krimnya aku taruh kebanyakan banget. Cuman walaupun kebanyakan ya, rasanya tuh masih enak soalnya dia tuh nggak kayak krim-krim kue yang ada di toko-toko kue. Biasanya kan mereka kayak pakai buttercream kan. Nah ini tuh cheese frosting, jadi kayak kalian makan es krim cheese gimana ya? Pokoknya nggak enak deh. Walaupun emang kebanyakan tapi masih enak. Dan kuenya 3 layer pas banget sih di mulut guys. Aku ngerti kenapa ini namanya lunchbox. Oke guys, jadi editor aku mau cobain karena dia bilang yang paling bagus tuh yang kuning. Jadi dia silahkan cobain yang kuning. Walaupun dia lagi nggak ulang tahun ya. Kamu ulang tahunnya kapan? Oktober apa? Setengah tahun lebih lagi ya. Oke, yang ini kita simpan. Silakan makan. Tapi jangan berekspektasi kalau ini enak ya. Ini kayak biasa aja gitu sih. Lumayan lah, lumayan. Kalau kasih suka krimnya jangan terlalu banyak krimnya biar nggak enak. Cobain ya. Cobain. Ini rasa coklatnya tuh masih kayak berasa gitu sih pas aku makan. Jadi coklat campur keju. Oh, aku suka keju banget sih. Oh iya? Nah. Oh, pantes pas aku bilang kejunya nggak usah banyak-banyak, dia nggak mau nurut gitu. Dia nggak buang kejunya, ya udah. Jadi enak ya? Iya. Terus ini masih dingin nggak sih? Enggak ya? Masih, lumayan. Masih? Enak-enak. Gimana rasanya? Deskripsikan. Kamu jangan enak-enak doang. Coklatnya dari kuenya kan, terus kejunya itu berasa banget. Soalnya aku doyan banget kejunya. Enak sih, nggak terlalu manis. Karena aku nggak suka. Kamu grogi banget. Iya. Terus, udah sih. Pengennya gebetur. Terus habis itu yang bikin menurut aku kue ini enak ya, frostingnya itu nggak enak karena dari keju. Kalau misalnya frosting yang lain kayak dari butter sama gula, itu enak banget sih. Kayak biasa aku makan kue itu biasa krimnya pasti aku pinggirin ya. Kamu yang gitu gak? Sama. Oke, jadi enak ya? Enak. Oke, thank you.
Oke guys, jadi itu video dari aku seneng banget akhirnya jadi. Karena kemarin tuh sempet gak jadi gitu nih, hari kedua guys aku bikinnya. Dan semoga kalian suka sama resep kali ini. Resep kali ini bisa banget kalian bikin buat kelulusan teman kalian, buat ulang tahun teman kalian, buat kado anniversary kalau misalnya kalian pacaran, buat mama kalian, papa kalian. Cuman biasanya orang tua nggak boleh terlalu banyak makan manis-manis ya guys. Oke, semoga kalian suka sama video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini karena itu gratis. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.